Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. La'allakum tattaqun. Itulah untian kalimat yang Allah targetkan bagi kewajiban saum di bulan Ramadan, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbentuknya rasa pengagungan kepada Allah yang lebih sempurna dan orientasi kehidupan kepada akhirat yang lebih kuat. Karena itulah yang akan menggerakkan orang benar-benar dia bisa bertakwa di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan yang Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di hati. Dengan takwa Allah akan mengangkat kita, akan menjadi para pemilik himmah yang aliyah, menjadi pemilik cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita yang tinggi itu adalah cita-cita sukses kampung akhirat. Wasiat takwa adalah wasiat Allah, wasiat Rasulullah SAW, dan wasiat salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Sungguh kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia SAW menjadikan takwa wasiat-wasiat utama. Sebagaimana ketika Nabi menyampaikan nasihat yang menggetarkan hati, yang membuat mata berderai air mata, hingga para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi fa'ausina." Ya Rasulullah SAW, seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang akan berpisah, nasihat terakhir. Di antara wasiat Nabi, usikum bitaqwallah azza wajal. Aku wasiatkan agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah azza wajal. Nabi pula wasiatkan kepada pribadi-pribadi para sahabat, berwasiat pula demikian, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah Anda dimanapun Anda berada, dan ikutilah setiap keburukan Anda dengan kebaikan, dan berakhlaklah Anda dengan akhlak yang mulia. Takwa wasiat salafus saleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wasiatkan, usikum bitaqwallah wa antasnu alaihi alladhi huwa ahlu. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kalian memuji Allah yang Allah zat yang berhak untuk dipuji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada anaknya wasiat yang sangat berharga, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada Anda untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu man ittaqahu waqah. Karena sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Wa man a'rada jazah. Barang siapa meminjami Allah, ini bersedekah, Allah akan balas. Wa man syakara zadah. Barang siapa yang dia mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Wa ja'alhu nasba ainaik wa jala'a qalbik. Dan jadikan takwa itu di kedua kelopak matamu dan dalam simpanan hatimu, sehingga takwa senantiasa terlihat di depan mata dan senantiasa bersemayam di dalam hati manusia. Lalu apa itu hakikat takwa? Kalimat untian takwa cukup kita nukilkan perkataan orang-orang yang layak kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Di antaranya sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menerangkan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya.
bagaimana orang mereka bertakwa yang sebenarnya? Beliau mengatakan, ayyuta'a fala yu'sa. Apabila Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Orang yang bertakwa sebenarnya senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah sehingga dia taat dan tidak bermaksiat. Dan orang yang mereka bermaksiat kepada Allah akan berkurang kadar ketakwaannya sampai bisa pada tingkat hilangnya takwa sama sekali. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, ayuzkara fala yunsa. Allah zat yang senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Mengingat Allah adalah intisari dari semua ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita salat, aqimis salah lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Ketika kita selesai haji, yang sungguhnya dari awal sampai akhir adalah semuanya adalah yakni mengingat Allah. Allah katakan wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Kalau kalian telah selesai menunaikan haji, maka ingatlah Allah Ta'ala sebagaimana kalian menyebut kakek moyang kalian atau bahkan Anda lebih banyak lagi dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah syariatkan tawaf, sa'i, melempar jumrah. Untuk apa itu? Wajuilat at-tawaf fil bait was-sa'yu, dan sa'i, waramyul jimar, dan melempar jumrah liiqamati dzikrillah, dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita selesai salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Apabila Anda telah selesai melakukan salat Jumat, maka hendaklah kalian bertebaran mencari karunia Allah dan ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Kemudian para masyarakat Allah yang ketiga kata beliau itu ayyushkara fala yukfar. Allah disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari nikmatnya. Nikmat Allah la tuhsa, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, Anda pasti nggak akan bisa. Tapi Allah hanya ingin agar kita menyadari kita ini berlimpah ruah dengan nikmat Allah, sehingga kita mengakui nikmat Allah. Abu'u laka binikmatika. Ya Allah, aku akui nikmatmu ya Allah. Dan agar kita menyadari pula segala kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah dan dalam menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Bahkan sebagai nikmat kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga wa'abu'u bidambi, dan aku akui dosaku ya Rab. Fastaghfir, ya ini ampunkan dosaku tersebut ya Rab. Di antara untian kalimat takwa pula adalah Talak bin Habib. Beliau mengatakan takwa itu adalah anta'ata bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah wa antasruka maksiat Allah ala nuri minallah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah Anda taati Allah dengan cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Anda tinggalkan maksiat dengan cahaya dari Allah, dan Anda karena takut terhadap azab Allah Ta'ala. Takwa adalah Anda mentaati Allah. Mentaati Allah yang menggerakkan ketaatan adalah nur, cahaya iman yang Allah masukkan ke dalam hati. Dan dia mentaati Allah dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya. Sehingga tidak akan bisa mentaati Allah tanpa dia memiliki ilmu. Dan kita mentaati Allah karena kita berharap pula pahala yang dijanjikan Allah, itulah takwa. Dan takwa adalah menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan karena imannya kepada Allah dengan cahaya iman dan dengan cahaya ilmu. Sehingga yang menggerakkan dia meninggalkan maksiat adalah cahaya iman dan dia lakukan dengan ilmu. Karena banyak
orang mereka mentaati tanpa ilmu, jatuhlah ke dalam bid'ah. Banyak orang mereka meninggalkan satu tanpa ilmu, jatuhlah dia meninggalkan satu yang sesungguhnya diperintahkan atau dibolehkan oleh syariat. Maka tanpa ilmu kita tidak akan bisa bertakwa. Dan kita tutup dengan untian kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib. Takwa, kata beliau, al-khawfu minal jalil. Anda memiliki rasa takut kepada Allah al-jalil, sehingga tertanam dalam hatinya kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Ta'ala, yang rasa takutnya membuat dia tertahan melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan As-Sunnah, dua-duanya wahyu yang Allah turunkan. Yang ketiga, waridha bil qalil, dia ridha dengan sedikit, dia qanaah, target dia adalah kampung akhirat. Dunia adalah hina dan dekat, dunia adalah hina dan sementara, maka dia tidak rakus dengan perkara dunia. Dia qanaah dengan pemberian Allah, dan karena dia tahu yang membagi-bagi rezeki adalah Allah, dan dia targetnya adalah kampung akhirat, sehingga ambisi dia adalah ambisi untuk mendapatkan sukses kampung akhirat. Maka yang keempat, kata beliau, wal istidadu liyaumi rahil, dia persiapkan baik-baik perjalanan panjang menuju kampung akhirat, karena sungguhnya akhirat adalah kampung hakiki kehidupan manusia. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Semoga untian kalimat takwa ini bermanfaat buat kita, dan semoga Ramadan kita mendidik kita benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hati yang semakin dekat dan mengagungkan Allah, dan hati yang senantiasa berorientasi kuat kepada kampung akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.